Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun fi ahkamil waqf. Pasal ini menjelaskan tentang hukum wakaf. Wakaf tanah, wakaf macam-macam. Bahwa adapun yang dinamakan wakaf lughatan menurut bahasa. Al-habsu itu menahan. Wakaf secara bahasa itu menahan. Wasyar'an dan menurut syariat, habsu malin muayyanin qabilin bin naqli. Habsu malin itu menahan harta muayyanin yang ditentukan, qabilin yang menerima, lin naqli mari wong kerjen pindah, yumkinu yang mungkin apa irtifa'un apa mengambil manfaat atau ngalap manfaat bihi kelawan ma'abaqoi ainihi serta ini tetap kahanan yang dinamakan wakaf. Kita sering mendengar kata wakaf ini macam-macam itu. Wakaf itu adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih-milihkan atau dialih-fungsikan. Mungkin untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi fisiknya, dan waqtu tasarruf dan memutus hak tasawuf fihi ing dalem mal alaan yusra arabnya itu tasawuf akan apa mal fi jihadil khair ing dalem arah kebaikan taqarruban rono ibadah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wakaf secara syara adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milihkan atau dialih fungsikan untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi fisiknya, dan memutus hak tasarruf pada barang tersebut. Karena apa? Karena untuk ditasarrufkan pada jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka wakaf-wakaf sekarang yang terjadi itu beda kasusnya itu beda. Jadi gini, tentu kan saya diwakafin tanah 500 meter, dialih fungsikan wakaf tanah tujuannya untuk
musola atau pondok atau apapun ya, lembaga apapun. Nah, itu malah sebaiknya yang mewakafkan itu sudah enggak apa ya. Sekarang banyak kasus terjadi itu mewakafkan tetapi modelnya kayak perusahaan. Jadi yang mewakafkan itu posisinya di atas. Nah, sedangkan yang diwakaf tanah tersebut itu diatur oleh yang mewakafkan. Itu banyak kasus ini terjadi. Jadi saya kan ada orang punya tanah diwakafkan ke saya, disuruh bikin pondok pesantren seumpama. Nah, ternyata nanti ujungnya saya diatur oleh yang mewakafkan. Ini banyak terjadi kasus seperti ini banyak, padahal sudah tidak sesuai aturan. Ini tasarruf maksudnya hak kepemilikannya, jadi memanfaatkan tanpa mengurangi fisiknya dan memutus hak tasarruf atas pada barang tersebut karena untuk ditasarrufkan pada jalan kebaikan. Jadi akhirnya malah sistemnya kayak perusahaan. Wasyaratul wakfi, adapun syaratnya wakaf syifatu, syarat wakaf orang yang mewakafkan. Syarat orang yang mewakafkan itu yang pertama adalah syifatu. Syifatu itu legal, harus legal. Syifatu ibarat dia harus legal atau ucapannya harus legal. Wa ahliyatut tabarru'i, dan legal non komersial. Jadi legal non komersial, tanpa imbalan, enggak boleh saya tasarruf tanah ya nanti saya ngasih saya itu enggak, namanya bukan karena ini non komersial, tidak ada komersial. Jadi kalau dulu mungkin orang wakaf itu hanya sekedar ngomong ini tanah saya kasih sampai. Tetapi kalau kasus sekarang kayak begini saja enggak cukup, kurang cukup. Karena banyak terjadi diusut oleh ahli waris. Maka ketika wakaf itu sebaiknya ya secara ikrarnya ada, terus hak tanah tadi dibalik nama atas nama wakaf. Maka pihak waris tidak bisa menuntut itu. Saya punya paman di Rembang, namanya Mbak Wahab, beliau itu Mursyid Toreko Nasyabandi. Dulu beliau itu diwakafkan tanah oleh orang Chinese, itu udah bertahun-tahun. Nah, setelah kasus ternyata hak pokok warisnya para pewaris itu untuk diminta. Nah, karena dulu belum ada catatan sipil, padahal ini cuma ikrar saja, pokoknya kamu tahu diwakafkan. Akhirnya di persidangan tetap kalah. Di persidangan, maka 3 lantai itu sama paman saya itu digembur sendirian. Jadi sanggulnya nggak boleh, pokoknya ini saya gembur sendiri. Jadi maka sekarang kalau wakaf tanah ya harus ada korek-korekannya ya, catatannya jelas bahwa ini diwakafkan kepada ini dan tercatat di BPN-nya. Jadi sudah legal. Jadi nggak cukup hanya sekedar omong. Walaupun ada pun wakaf jaizun itu diperbolehkan. Bisa satu dengan syarat itu dengan 3 syarat. Wafi batin musafi menurut redaksi yang lain, wal wakfu jaizun walau li salah satu syurutin. Menurut kitab redaksi yang lain bahasanya bukan jaizun li salah satu, tetapi jaizun walau li salah satu syurutin. Jadi ada lalunya. Jadi sebagai redaksi ada tambahan lalu. Yang pertama, jadi wakaf hukumnya boleh dengan 3 syarat. Akad 2 yang pertama ayatuna artinya to'ono apa al-mauquf, barang yang diwakafkan, mimma yuntafa'u bihi ma'abaqo'i aini,
Yang pertama adalah syaratnya barang yang diwakafkan atau mauquf, ya, contoh tanah itu mimma yang tapi ubihi ma'abaqoi ini harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik barangnya. Berarti tidak boleh sampai wakaf duren, tidak boleh, karena pasti barangnya sampai wakaf apa saja. Pokoknya wakaf itu barangnya bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisiknya apa saja. Nah, ketika di situ fisiknya bisa berkurang, maka tidak sah untuk diwakaf. Saya wakaf, saya punya istri, saya wakafkan, enggak boleh atau enggak boleh ya. Itu ada rombongan minta wakaf ya. Wa yakunu lan ono apa intifa'u mubahan. Maka kemanfaatannya itu mubahan maksudan, harus diperbolehkan secara syar'i dan memiliki nilai ekonomi. Maka sampean wakaf barangnya tidak berkurang, tapi enggak dijual, tidaklah laku, tidak ada nilai ekonominya. Apa contoh wakaf apa yang tidak ada nilai ekonominya, ya maka ya nggak boleh. Kan seumpama nemu batu ya, kalau batunya batu bagus, bacaan itu ada nilai, tapi nggak ada batu krecak seumpama ya, kalau satu kan nggak ada nilai ekonominya, kecuali sampai wakaf batu itu ya satu gunung nggak apa-apa. Wala yasihu, maka tidak sah wakfu alat lahwin, tidak sah mewakafkan alat musik, wala wakfa darahimi lil zainati lil zinati. Maka tidak sah mewakafkan alat musik dan mewakafkan dirham untuk digunakan zainah, yaitu hiasan. Ya, seumpama sampean punya gitar, punya apa, diwakafkan. Nah, wakafnya ini untuk dipajang untuk perhiasan. Atau sampean wakaf uang 100 juta, tetapi uang 100 juta itu tidak boleh digunakan, cuma dipasang. Walau itu maka tidak disyaratkan apa naf'u fi hali, maka tidak disyaratkan memanfaatkan manfaat harus wujudnya fi hali pada saat wakaf. Wa yasihu, maka sah wakfu abdin wa jahshin shawhirain, maka sah mewakafkan budak dan keledai yang masih kecil. Contoh, sampean punya kambing ya, keledai ya, kuda keledai masih kecil. Karena masih kecil ini kan belum tahu manfaatnya, karena dia seumpama mau dipakai ini belum tahu, belum kuat. Seumpama mau dipakai bajak sawah atau sapi kecil, anak sapi pedet itu diwakafkan. Maka walaupun waktu mewakafkan itu belum bisa atau belum diketahui manfaatnya, maka hukumnya boleh, nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa. Atau kita wakaf kambing tapi masih kecil, baru lahir, maka kalau baru lahir mau dijual kan juga repot, berapa kira-kira harganya kan nggak. Tetapi boleh. Nah, jadi pemanfaatnya tidak harus kelihatan saat itu. Contoh, sampai wakaf tanah di tengah-tengah hutan, ya harganya sih kalau di kota mungkin mahal, tapi kalau di tengah hutan kan ya berapa, nilai ekonominya sedikit sekali, atau bahkan orang mau beli nggak ada yang mau. Wa amma alladzi la yabqa ainuhu kama umi wa raihani fala yasihu waqfu. Wa amma alladzi, sedangkan barang layak kok
yang tidak tetap, ya, ainuhu apakah anani alladhi kamat umil seperti makanan waroihanin lan parfum minyak wangi wala yasifu maka tidak syafakuhu apa wakafi barang tadi. Maka barang yang berkurang fisiknya tidak boleh atau fisiknya jika dimanfaatkan. Jadi barang yang berkurang fisiknya jika dimanfaatkan seperti makanan, parfum atau apa saja, ya. Jadi berkurang, jika berkurang maka tidak sah mewakafkan. Wakaf parfum, parfum itu tidak wakaf riba, udah kasih aja. Makanan juga nggak boleh diwakafkan, dikasih. Yang pertama, wasali. Jadi wakaf itu bisa jadi sah asal wakaf itu ada nilai ekonomi, tidak berkurang itunya. Ya, wasali yang kedua, ayakuna al-waqfu ala aslin mawjudin. Yang kedua, ayakuna wakaf harus diberikan ala asli mawjudin pada asal mawquf alaih pertama. Maksudnya apa? Waqorin la yang qadim. Jadi posisinya wakaf tadi itu harus diberikan kepada atau pada asal yang sudah wujud atau atau mawquf alaih selanjutnya yang tidak akan terputus. Wakaf diberikan kepada mawquf alaih pertama. Jadi saya yang wakaf saya kasihkan kepada seseorang yang sudah wujud. Maksudnya orang yang diwakafi, yang saya wakafi itu ada. Enggak boleh kita mewakafkan barang sesuatu yang orang sudah meninggal, posisinya harus wujud. Dan mawquf alaih selanjutnya tidak akan terputus. Jadi semua saya wakaf kepada seseorang masih sehat, nanti dia berlanjut terus. Fakhoroja pengecualian, fakhoroja dikecualikan apa al-wakaf alaman kepada seorang sayid latu, ya, sesuatu pengecualian fakhoroja mengecualikan al-wakfu apa wakaf alaman sayid latu, wakaf kepada diberikan kepada orang yang mau lahir. Jadi mengecualikan ada wakaf yang diberikan kepada anaknya orang yang mewakafkan, summa alal fuqara'i yang akan dilahirkan kembali terus diberikan kepada orang-orang fakir. Contoh, saya punya anak, saat ini saya wakafkan kepada anak saya. Nah, tujuannya anak saya nanti mewakafkan lagi kepada orang fakir, orang miskin. Jadi tidak langsung, tapi kita wakaf dulu kepada anak-anak ini, tujuannya nanti diwakafkan. Jadi setelah diwakafkan nanti diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi ada pengecualian wakaf diberikan kepada anaknya orang yang mewakafkan. Berarti saya yang mewakafkan, saya kasih anak saya yang akan dilahirkan. Ini berarti posisinya anaknya belum yang akan dilahirkan. Kemudian setelahnya itu diberikan kepada orang-orang. Itu ada yang ini kasus, dalam kasus ini diperburuk. Cuman ya wakaf sekarang ya berarti harus hitam di atas putih. Kalau enggak ya nanti anak kita nggak mau tahunya itu dikasih, atau tahunya itu warisan, tahunya itu padahal niat bapaknya wayusama yang atau wayusama dan arani hadal mungqatil awal. Ini yang dinamakan contoh dengan mungqatil awal atau mauquf alaih pertama terputus.
Wa in lam yakun mengolahan orang ucap sopo ucap wong sing wakakno orang yang mewakak